bahkan film pertamanya Joko Anwar yang judul Janji Joni itu juga ada ibu hamil. Tapi ibu hamil yang selamat, yang bahagia itu cuma di film pertamanya itu. Sisanya ya kelam sekali ibu hamil. Menurutku ini serem banget karena ini tuh nostalgia di masa-masa kecil di mana nggak bisa tidur, semua lampu udah dimatiin, dan TV itu udah siaran paling terakhir. Bener. Yes. Jadi itu kayak penanda kegelapan sudah mau datang, dan para makhluk-makhluk itu sudah mau datang. Dan siaran terakhir TV itu bener-bener kayak udahlah abis ini hopeless, mau ada apa, nggak ada pencahayaan, nggak ada hiburan, ya harus ditidur-tidurin, harus diberani-beraniin. Itu sih menurutku. Nah kawan puan, di film Pengabdi Setan 2 ini ada misteri yang belum terpecahkan dari Pengabdi Setan pertama, yaitu pasangan yang selalu hadir di akhir film. Jadi di film pertama juga ada ya? Ada, di film kedua ini juga ada. Bathara dan Darmina. Siapakah mereka? Menurut aku nih ya, jadi kan sosok Darmina itu udah muncul di Pengabdi Setan yang awal banget. Yang original. Tahun 80-an. Nah di sana, di film itu Darmina jadi emang si pemimpin sekte Pengabdi Setan itu gitu. Jadi aku menemukan satu teori yang menurutku ini menarik banget dan juga bikin merinding dan juga bikin apa ya, kita konekin sama entah pelajaran-pelajaran religius atau kepercayaan yang dimana ada yin and yang itu loh Kak. Dimana kalau ada kebaikan pasti ada kejahatan dan sebaliknya. Dan ada teori yang bilang kalau Darmina sama Bathara ini itu ya penyeimbang, balance yang ditaruh sama Joko Anwar di film Pengabdi Setan. Jadi sebagai simbol kebaikan dan sebagai simbol kejahatan juga gitu ya. Jadi Bathara ini punya arti nama sebagai dewa kebaikan atau pelindung gitu, dan Darmina ini seperti yang tadi aku bilang di film original ini udah kayak Dewi Iblis gitu, dan Joko Anwar menempatkan keduanya tuh untuk menjadi pasangan, untuk berdansa bareng sangat harmonis karena yaitu di dunia, di kehidupan seperti itu, kebaikan dan kejahatan itu saling saling melengkapi, mau nggak mau gitu, mau nggak mau, walaupun kita nggak suka ada kejahatan tapi nggak akan ada kebaikan kalau nggak ada kejahatan. Jadi tuh menurutku kayak emang sengaja Joko Anwar taruh situ tuh untuk mungkin jawabannya di akhir-akhir, ntar Pengabdi Setan 3, 4, 5, 6 entah di kapan, tapi itu menjadi kayak balance cerita ini sih gitu. Makanya Bathara juga membantu proses penyelamatan di rumah susun itu, yang ya kawan-kawan bisa nonton sendirilah itu. Selain teori soal Darmina sama Bathara, ada juga teori yang bilang ada Joko Anwar Universe. Jadi JKU ya? JKU bukan MCU. Jadi ini tuh apa ya, film-film Joko Anwar tuh saling nyambung lah, saling berkaitan gitu. Dan Pengabdi Setan 2 ini termasuk yang penonton menemukan keterkaitan dengan film-film lain. Jadi pertama ada kemunculan lambang organisasi setan itu yang seahorse, kuda laut. Nah ternyata seahorse itu tuh udah muncul sebelumnya dalam nama Herosase di film Pintu Terlarang. Gitu. Itu film sebelumnya ya? Film sebelumnya, jadi ada kode angka gitu yang untuk kata-kata si Herosase itu di sebuah pintu. Ya. Gitu. Itu yang dimainin juga sama Fachri Albar yang jadi Bathara. Nah itu juga ada apa di balik itu semua? Apakah si Herosase ini terlibat dalam si Pengabdi Setan 2 ini kan? Itu juga belum terpecahkan. Selain itu ada adegan-adegan yang mirip sama film pendek Joko Anwar. Jadi Joko Anwar pernah bikin film pendek judulnya Grave Torture. Itu film pendek horor. Dan emang sama rumah susun ini, pengambilan gambar yang sempit, terus lighting yang minim karena harus cuman pakai korek gitu. Dan itu tuh adegannya tuh sama. Mungkin itu treatment lama yang dipakai lagi sama si Joko Anwar gitu. Selain itu, ini yang aku temukan juga menarik.
kehadiran sosok Wisnu nih. Wisnu kan selamat nih ya. Benar. Semua yang selamat nggak mungkin nggak akan digunakan lagi di Benar. selanjutnya gitu. Dan sosok Wisnu ini menarik gitu karena dia sangat berwibawa walaupun umurnya masih seumuran si Ian gitu, dan dia jadi rivalnya Ian nih Iya, kayaknya benar. nih. Tapi apakah kawan puan sadar kalau Wisnu adalah sosok Sancaka alias Gundala? Gitu. Ini teori juga nih ya. Teori juga, kita belum Betul. tahu ya gitu. Jadi itu menjadi pertanyaan juga, apakah si Wisnu ini adalah anak kecil yang ke panti asuhan yang kemudian ketika dewasa menjadi Gundala. Jadi kan ada conversation yang Wisnu bilang juga di Pengabdi Setan 2 kalau ini semua sudah selesai, apakah aku harus ke panti asuhan? Nah, sedangkan pemainnya sama ya, Muzaki Ramadan ini dia juga jadi Gundala kecil waktu kecil gitu. Nah, apakah panti asuhan yang dimaksud sama Wisnu ini adalah panti asuhan yang si Sancaka itu tinggal gitu dan tumbuh di panti asuhan si Pengkor gitu. Nah, itu mungkin Joko Anwar taruh sengaja membuat penonton pusing sendiri. Apa adegan yang menurut kamu paling menyeramkan? Sebenarnya semuanya menyeramkan. Tentu saja ya. Tentu saja. Atau enggak yang paling menyeramkan saya udah tutup mata ya. Jadi adegan yang paling menyeramkan menurutku sebenarnya ada dua sih. Sebenarnya. Jadi yang pertama itu ini yang menyeramkan setan ya. Itu pas sholat. Oh my god, iya lagi. Pas sholat. Karena sholat kan maksudnya kita meminta bantuan ya, meminta pertolongan nih dari gangguan-gangguan. Tapi ini tuh kayak ngasih tahu kalau itu nggak mempan, jadi terus harus gimana lagi? Itu adegan-adegan hopeless. Terus yang kedua sebenarnya ini tuh bukan adegan ya Kak. Jadi ini tuh lebih, inget nggak sih Kak? Jadi ada backsound rayuan Pulau Kelapa. Yang jadi backsoundnya ini waktu awal-awal belum ada setannya, belum ada apa-apanya. Menurutku ini serem banget karena ini tuh nostalgia di masa-masa kecil di mana nggak bisa tidur, semua lampu udah dimatiin dan TV itu udah siaran paling terakhir. Bener. Yes. Jadi itu kayak penanda kegelapan sudah mau datang. Dan para makhluk-makhluk itu sudah mau datang. Dan siaran terakhir TV itu bener-bener kayak udahlah abis ini hopeless, mau ada apa, nggak ada pencahayaan, nggak ada hiburan, ya harus ditidur-tidurin, harus diberani-beraniin. Itu sih menurutku. Kena psikis banget sih itu Kak. Gitu. Kalau buat Kak Citra? Kalau aku justru menariknya adalah tertarik banget di openingnya. Ketika si jurnalis itu datang ke Bosya, dan ketika buka pintu ada pocong-pocong atau kafan-kafan itu orang yang sudah dikafani dalam posisi bersujud atau nunduk gitu ya. Itu menurut aku, padahal itu masih ya temaram lah, nggak terlalu gelap. Tapi menurut aku itu ketika awalnya aja udah begitu gitu. Itu di satu sisi juga gimana sih kalau misalkan di rumah susun udah ada banyak pocong, ini kok di awal udah ditawarin si pocong-pocong yang menurutku serem banget gitu. Berarti kan kayak menimbulkan teori-teori lagi bahwa sebenarnya si sekte ini bukan cuma ada di rumah susun, tapi juga mungkin ada di Lembang. Gitu mungkin ada di tempat yang lain lagi, mungkin ada di belakang rumahmu. Gitu. Jadi makin banyak ya penyebaran si sektenya ini. Nah, jadi di balik banyaknya pertanyaan yang muncul di film kedua ini, ada juga fun fact yang membuat film ini jadi lebih terasa spesial gitu ya. Apa aja tuh, Kak? Misalnya adalah si Pengabdi Setan 2 Communion ini jadi film di Asia Tenggara pertama yang berhasil ditayangkan di IMAX gitu. Jadi for your information, film-film yang ditayangkan di IMAX ini itu benar-benar dikurasi, apakah dia punya kualitas yang bagus dan lain-lain sebagainya. Jadi nggak bisa sembarangan film yang ditayang di IMAX. Dan si Pengabdi Setan 2 Communion ini beruntung melewati proses kurasi yang sangat ketat sehingga akhirnya bisa tayang di IMAX. Itu prestasi juga ya buat film Indonesia ya, se-Asia Tenggara loh. Fakta menarik lainnya nih yang sekarang juga viral ya. Jadi lokasi syuting rumah susun si Pengabdi Setan 2 ini
itu aslinya tuh emang kosong selama 13 tahun. Wow. Jadi Joko Anwar itu nyari lokasi rusun ini tuh udah lama banget Kak. Jadi selama 3 bulan dia nyari nggak ketemu-temu. Akhirnya dilempar pertanyaan adalah netizen. Ya, aku tahu tuh netizen adalah segalanya memang. Menjadi jawaban dari jawaban. Jadi netizen nih ngasih rekomendasi rumah susun yang udah kosong selama 13 tahun gitu. Dan dipakailah. Jadi rumah susun yang udah nggak tahu isinya apa itu, yang menyeramkan itu dipakai untuk film horor gitu. Dan katanya lantai 7 itu nggak boleh dipakai. Aku dengar tuh. Iya kan? Dan itu berarti rusunnya emang udah horor. Tambah yang bikin suasana film Pengabdi Setan 2 ini juga tambah menyeramkan. Menariknya lagi juga nih, si Pengabdi Setan kedua ini nggak ngerti ya Mas Joko ini iseng atau apa gitu ya, goalsnya apa sih Mas gitu menayangkan si film ini bertepatan dengan Satu Suro, Malam Satu Suro Malam Satu Suro. Mungkin banyak dari kawan puan yang udah tahu ya bahwa dalam kepercayaan di Jawa Malam Satu Suro itu biasanya selalu diidentikan bahwa para lelembut atau jin itu tuh masuk ke dimensinya manusia gitu. Mungkin gimmicknya Mas Joko gitu ya, biar terasa lebih menyeramkan, tapi sebenarnya nggak perlu itu juga udah serem gitu ya sih. Atau biar makin rame yang nonton, jadi nggak cuma dari dimensi manusia ya, mau jadi penonton, mau jadi penonton dimensinya ibu. Mungkin si ibu nih di alam lain udah jadi artis gitu, jadi teman-temannya mau nonton di bener. Jadi diadainnya pas Malam Satu Suro gitu maksudnya. Gitu. Okay, bener kan Mas Joko? Jadi film Pengabdi Setan 2 ini kan tentunya pasti ada CGI juga kan. Tapi yang bikin wow, bikin amaze banget kan ada adegan banjir ya. Satu lantai penuh itu di bawah ya, paling bawah, paling dasar tuh tenggelam sama air. Itu tuh bukan CGI loh Kak. Itu beneran dibanjirin, beneran dia pakai timnya Joko Anwar pakai 60-70 tangki air untuk merendam lantai paling bawah. Wah gila sih itu berarti dong. Berarti bener-bener kejebak semuanya di situ, nggak bisa melewati banjir itu. Jadi kalau misalkan kawan pon ngikutin Twitternya Mas Joko gitu ya, pasti pernah melihat sebuah pewangi ruangan, ya, pewangi mobil yang pakai muka ibu, ya. Nggak cuma muka, sebadan-badannya muka ibu. Jadi sebenarnya si merchandise ini sengaja dirilis sama Mas Joko, tapi punya wangi atau aroma yang unik. Aroma apa tuh? Jadi aromanya itu adalah percampuran kembang 7 rupa. Waduh. Sama air mawar yang biasa untuk nyiramin kuburan itu. Kata itu bau ibu ya? Bau ibu, ya ampun. Bau mandi gitu ibu, biar gak bau gitu lagi. Serem banget sih. Nggak tahu sih sebenarnya tujuan hidupnya Mas Joko apa sih? Siapa coba nih? Coba kita pikir siapa yang mau? Ada nggak? Ada nggak yang beli kira-kira? Pasti sih kalau ada sih orang-orang yang suka sama horor atau emang yang koleksi gitu ya. Menantang mau ibu holik ya, ibu holik, ibu licious. Ibu licious. itu mungkin ada yang beli ya. Benar. Gitu. Tapi kalau aku pribadi sih nggak, makasih. Untuk Ibu FC mungkin fans clubnya Ibu tulis di kolom komentar pernah nggak beli si merchandise. Iya, dan beneran kayak itu bau kuburan itu enggak gitu. Nah Kak Citra, setelah kita kupas tuntas bahas sampai habis nih film Pengabdi Setan 2 Communion, Kak Citra mau kasih skor berapa? Aku kalau misalkan dibandingkan dengan film pertama, tentu saja si Pengabdi Setan ini yang kedua ini lebih lebih intens, lebih menakutkan, lebih melelahkan nontonnya gitu. Aku sih suka banget, ya 9 lah gitu ya. Tapi ya gitu, karena rasa penasaran akibat banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang dihadirkan di Pengabdi Setan 2 ini, aku jadi penasaran gitu, pengen cepet-cepet ada lagi sequelnya gitu-gitu sih. Oke. Kalau kamu? Kalau aku sama sih, aku mau ngasih skor 9 juga, karena menurut aku gimana ya? Membuat aku susah mandi, susah jemur baju, besok aja pas terik gitu ya. Bikin menghalangi semua aktivitas sehari-hari, apalagi waktu malam. Sukses lah ya bikin saya stres. Jadi 9 deh untuk film Pengabdi Setan 2 Communion.
Ya itu tadi review kita tentang Pengabdi Setan 2 Communion yang seru banget, serem banget, intens banget, dan sayang banget ya kalau misalkan kawan puan nggak nonton ya. Betul. Karena akan membuka Joko Anwar Universe. Itu yang sayang untuk dilewatin. Dan segitu dulu konten Sinepuan kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan kasih komentar juga kira-kira film apa lagi atau series apa lagi, drama Korea apa lagi yang ingin dibahas secara lebih mendalam di konten Sinepuan. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.